Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji Waalaikumsalam warahmatullahi hanya wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. kemudian yang kedua, tentunya kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kami mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza kepada Dr. Abdurrahman Misno, MPD, hafidhakallahu ta'ala wa ra'ak fi kulli zaman wa fi kulli makan, yang telah menyampaikan pada sesi pertama dengan penyampaian yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Kemudian kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih serta menyapa kepada para peserta pada kesempatan webinar malam ini. Aqulu lakum jazakumullahu ahsanal jaza fi hadhil fursah fi hadhil lailah. Kemudian rekan-rekan semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan ke slide yang telah ditampilkan oleh tim, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan berbicara tentang kepemimpinan, motivasi, dan kinerja. Dari judul yang besar ini kita dapat mengambil banyak sekali faedah. Maka kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah kepemimpinan. Di dalam hidup ini kita akan berhadapan dengan 2 hal. Yang pertama memimpin, yang kedua dipimpin. Jika memang kita diberikan kesempatan untuk memimpin, maka memimpinlah dengan amanah, memimpinlah dengan adil, tanpa menzolimi yang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk kita memimpin dengan amanah, bagaimana caranya memimpin dengan adil, dan lain sebagainya. Maka jawabannya belajar ilmu kepemimpinan dari sekarang. Siapa tahu kita ditugaskan untuk memimpin di ruang lingkup yang kecil maupun memimpin di ruang lingkup yang besar. Jika memang sudah ada ilmunya, maka kita akan bisa dan terbiasa. Kemudian yang kedua, dipimpin. Jika memang kita dipimpin, maka kita harus taat kepada seorang pemimpin. Jangan sampai kita memberontak atau membugot kepada seorang pemimpin. Karena Nabi Muhammad SAW juga pernah tidak sepakat dengan raja-raja sejak dulu. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar tidak membuat malu raja tersebut, beliau menulis surat mendoakannya dan mengajak untuk memeluk agama Islam. Jika memang diterima, maka alhamdulillah. Namun jika tidak diterima, maka kita doakan terus-menerus. Begitu juga jika kita dipimpin. Kita tidak suka atau tidak setuju dengan berbagai macam tindakannya dan sebagainya, maka kita bisa melakukan atau menegur dengan menulis surat misalkan, atau berbicara 4 mata dan lain sebagainya yang membuat pemimpin kita tidak malu. Kemudian faidah berikutnya dari kata motivasi. Seorang pemimpin maupun yang dipimpin harus memiliki motivasi. Seorang pemimpin harus memiliki motivasi dan harus bisa memberikan motivasi kepada rekan kerjanya, kepada orang-orang yang bekerja bersamanya untuk bisa bekerja sama. Begitu juga yang dipimpin harus memiliki motivasi di dalam bekerja. Bahwa saya bekerja harus ikhlas, saya bekerja harus amanah. Dengan demikian, kinerja kita akan dinilai oleh pimpinan kita. Jika memang bagus, maka pemimpin kita akan memberikan reward kepada kita. Kemudian, yang berikutnya kinerja.
seorang pemimpin, ingat, tidak hanya memberikan perintah, tidak hanya memberikan amarah, tapi seorang pemimpin harus pandai di dalam memberikan arahan. Mungkin orang yang dipimpin oleh kita belum tahu bagaimana cara bekerja, maka kita harus bijaksana dengan mengarahkannya ke arah yang baik, bagaimana cara bekerja. Kemudian juga seorang pemimpin harus bisa memberikan contoh yang baik, suri tauladan yang baik, yang tadi sudah disinggung oleh Dr. Abdurrahman Misno hafidzakallahu taala wa ra'ah. Begitu juga yang dipimpin, kita harus menunjukkan kinerja terbaik kita untuk tim, untuk instansi. Jangan sampai kita sudah dipimpin, kinerjanya juga tidak ada, tidak membawakan hasil, tidak tertata, tidak ada hasilnya dan sebagainya, tapi bicaranya banyak sekali. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kita untuk bekerja dengan serius. Bekerja dengan serius, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat hasil kerja kita. Jika memang dia serius bekerja, Allah akan berikan rezeki dari sisi yang tidak sangka-sangka. Begitu juga kepada pemimpin kita. Jika memang kita dipimpin, jangan banyak berbicara ini dan itu. Tapi kerjakanlah dengan semaksimal mungkin, dengan kinerja yang baik. Niscaya pemimpin kita pun akan melihat kinerja kita dan akan memberikan nilai pada hasil yang sudah kita kerjakan. Dan biasanya kesuksesan demi kesuksesan, pintu rezeki akan terbuka seluas-luasnya. Jika memang pemimpin kita melihat kinerja kita bagus, dia akan memberikan jabatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Tentunya mukafah yang akan kita dapatkan akan lebih besar lagi. Maka buktikanlah jika memang kita dipimpin dengan kinerja yang baik, yang bagus, tepat waktu, disiplin, dan hasilnya sangat memuaskan. Kemudian jika teman-teman melihat ke slide berikutnya, itu tentang latar belakang yang membelakangi kita untuk membahas tentang permasalahan ini. Perlu kita ketahui bahwa setiap orang di antara kita adalah pemimpin, dan di setiap kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu perlu untuk kita mempelajari ilmu tentang kepemimpinan yang baik dan benar, tentunya sesuai tuntunan syariat Islam. Kita perlu sepakat dalam permasalahan ini bahwa kepemimpinan yang terbaik adalah kepemimpinan Rasulullah SAW. Karena beliau langsung dibimbing, diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. No debat. Tidak ada kepemimpinan di zaman sekarang sebaik Rasulullah SAW. Dan yang uniknya lagi, bahasa-bahasa yang ada sekarang yang keren-keren, rupanya semuanya merujuk kepada bahasanya para Rasul SAW, para Nabi, dan bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan, kita harus bekerja dengan profesional. Rupanya profesional ini bahasa baru. Bahasa Islamnya adalah kita harus bekerja dengan ihsan. Ihsan itu artinya profesional. Jadi bahasa-bahasa ini sudah ada sejak dulu, namun diperbaharui ya, menjadi bahasa sekarang. Rupanya jika kita merujuk kembali kepada sejarah, itu adalah bahasa-bahasa zaman Nabi kita Muhammad SAW yang kita anut saat ini. Jadi kepemimpinan yang terbaik, jika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, maka merujuklah kepada kepemimpinan Rasulullah SAW. Kemudian tadi kita sudah menjelaskan untuk kita mempelajari ilmu tentang kepemimpinan yang baik dan benar. Tentunya sesuai dengan tuntunan syariat Islam agar kita tidak saling menzolimi antara pemimpin dan yang dipimpin. Jika memang aturan di lembaga kita
atau model kepemimpinan kita tidak mengikuti kepemimpinan Rasulullah SAW, maka akan hancur, akan berantakan, tidak tertata, dan saling menzolimi satu sama lain. Tadi sudah kita jelaskan, kita harus mengikuti tuntunan syariat Islam agar tidak menzolimi antara pemimpin dan yang dipimpin, dengan harapan dapat mencapai target yang telah ditentukan melalui motivasi dan kinerja yang dibuktikan. Adapun jika kita ingin tahu tujuan dari webinar ini apa saja, pertama yaitu kita bisa memahami kepemimpinan di dalam Islam itu seperti apa, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita saat kita memimpin agar tidak salah. Kemudian yang kedua, mempelajari cara bagaimana kita memotivasi tim kita, memotivasi rekan kerja kita, dan meningkatkan kinerja tim yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, yaitu memahami jenis-jenis atau model-model kepemimpinan. Nah, dari sanalah kita bisa tahu atasan kita memimpin kita menggunakan model apa. Dan biasanya jenis-jenis ini senantiasa berubah sesuai dengan keadaan. Terkadang seperti ini, tapi harus ada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil, maka model dan jenis kepemimpinannya berubah seperti itu. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Sebenarnya banyak jenis-jenis kepemimpinan, tapi karena waktu yang membatasi kita hanya cantumkan 4 jenis kepemimpinan. Coba kita lihat slide berikutnya. Rekan-rekan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke konsep kepemimpinan di dalam Islam. Izin Dr. Abdurrahman Misno, saya sedikit ulas kembali tentang kepemimpinan, motivasi, dan kinerja. Jika kita berbicara tentang konsep kepemimpinan dalam Islam, maka kita akan dapatkan bahwa yang namanya kepemimpinan di dalam Islam adalah sebuah amanah, sebuah tanggung jawab yang harus dijalankan dengan adil. Kenapa dengan adil? Agar tidak menzolimi satu sama lain. Dan tentunya dengan keteladanan dari seorang pemimpin. Jangan hanya memerintah ini dan itu, kerjakan. Tapi tidak mengarahkan, tidak bertutur kata yang baik, tidak memberi suri tauladan yang baik. Ini tidak dianjurkan. Pemimpin juga bukan hanya mengatur kerjaannya, tetapi juga melayani dan menjadi contoh. Pemimpin juga jangan hanya berada di depan meja atau di atas meja. Pemimpin yang baik itu turun ke lapangan, melihat kinerja, melihat rekan kerjanya, bagaimana mereka mengerjakan amanah. Apakah sudah sesuai dengan SOP atau belum. Teman-teman, coba kita lihat ke slide berikutnya. Kita akan membahas tentang sifat pemimpin yang ideal. Sifat pemimpin yang ideal itu seperti apa? Nah, di sini dijelaskan bahwa pemimpin yang ideal itu harus memiliki sifat-sifat di bawah ini. Kira-kira apa saja? Yang pertama, amanah. Memang saat kita memimpin harus amanah. Agar apa? Agar tidak menzolimi rekan kerja kita. Dan tentunya jika amanah, kita akan sukses bersama. Kemudian yang kedua, adil. Kita pun harus adil. Jangan sampai kita mendapatkan keuntungan hanya dimakan sendiri tanpa berbagi kepada tim-tim kita. Yang ketiga, lemah lembut. Saat kita memang memerintah, saat kita memimpin, saat kita menyampaikan harus dengan lemah lembut. Jangan sampai dengan perkataan yang kasar atau dengan pukulan. Karena ingat, mereka bekerja, mereka juga memiliki tanggung jawab. Saat kita marah kepada rekan kerja kita, jangan sampai kita memukulnya. Kita harus berlemah lembut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 159. Saat Allah Subhanahu wa taala mengarahkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, jangan keras-keras,
saat berdakwah, nanti orang-orang di sekitarmu pada kabur menjauh darimu. Begitu juga kita saat memimpin harus berlemah lembut, karena mereka bekerja untuk kita, untuk mensukseskan lembaga kita, untuk mensukseskan instansi kita. Saat kita sudah sukses, maka kita bisa makan-makan bersama. Jadi kita harus jaga pekerja kita, harus jaga rekan kerja kita, harus jaga tim kita jika memang dia tidak melanggar sesuatu hal yang berat. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus memiliki sifat visioner. Kita harus melihat yang jauh. Kita harus memiliki strategik untuk menuju kepada kesuksesan. Kita harus berwawasan luas, kita harus legowo, kita harus banyak mendengarkan bagaimana kita bisa mencapai target yang sudah kita tentukan tanpa menzolimi satu sama lain dan manfaatnya bisa dirasakan bersama. Seorang pemimpin harus visioner. Kemudian teman-teman bisa lihat ke slide berikutnya karena kita melihat ke waktu kita. Kita bisa lihat ke slide berikutnya yaitu tentang motivasi di dalam kepemimpinan Islami. Nah, kita bagi dua menjadi yang pertama adalah prinsip motivasi spiritual. Yang kedua, kita juga membahas tentang teknik memotivasi tim. Bagaimana sih tekniknya yang benar seperti apa? Kita bahas satu per satu. Yang pertama, prinsip motivasi spiritual. Motivasi terkuat dalam Islam adalah iman dan takwa. Yang tentunya mendorong para tim kita, para pekerja kita untuk kerja ikhlas, ya, untuk mengejar akhirat. Ingat, jika memang pekerjaan kita menghasilkan uang, iya. Menghasilkan uang yang banyak, iya. Tapi sebagai seorang pemimpin juga harus memberikan yang namanya asupan gizi keagamaan. Ingat, kita harus terus bersyukur. Ingat, kita harus terus ikhlas agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berlimpah ruah yang lainnya. Agar kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk istri kita, berikan terbaik untuk keluarga kita dan sebagainya. Jangan kita motivasi mereka dengan nanti kalau kamu ini dapat ini, nanti kamu ini bisa mendapatkan berapa dus uang, kita bisa dapat ini. Tapi tidak kita susupi mereka dengan fondasi keagamaan. Biar apa? Biar semua yang kita kerjakan bernilai pahala. Tidak hanya bernilai dunia, tapi bernilai pahala. Makanya seorang pemimpin harus bisa memotivasi mereka. Tentunya yang harus kita masukkan ke jiwa mereka adalah tentang keagamaan biar mereka punya fondasi dan mereka juga mendapatkan pahala serta pekerjaan kita Allah Subhanahu wa taala berikan kesuksesan, kelancaran dan sebagainya. Lalu yang berikutnya yaitu teknik memotivasi tim. Yang pertama tekniknya yaitu memberi reward. Jangan sampai kita hanya memotivasi mereka, kita hanya memerintah mereka, ayo kerja, 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 gitu kan? Tapi saat mereka sukses, kita katakan bahwasanya kesuksesan ini adalah dari saya. Mereka itu hanya pekerja saya, dan suksesnya itu karena saya. Nah, tapi ketika gagal itu karena kalian. Tim saya, kenapa kalian begini dan begitu? Harusnya kalian begini. Nah ini hati-hati. Ini kesalahan yang besar. Saat sukses, dia membangga-banggakan dirinya. Saat gagal, dia memarah-marahi rekan kerjanya, bawahannya, dan sebagainya. Jadi untuk menjaga mereka, agar mereka semangat bekerja, agar mereka memberikan kinerja yang terbaik, saat mereka sukses, saat mereka mencapai suatu target, maka jangan lupa untuk memberikan reward ya sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Uqtul ajir ajrahu qabla an yajifa araquhu.
Berikan upah pekerja sebelum keringatnya kering, ya. Dan bisa kita tambahkan agar mereka semangat lagi bekerja untuk kita. Kemudian yang kedua, komunikasi yang efektif agar tidak lost komunikasi antara atasan dengan bawahan. Harus rajin rapat agar kita menyamakan visi misi, agar kita bisa bekerja bersama, musyawarah, agar tidak lost komunikasi, tidak salah paham dan sebagainya. Namun kita itu ya senangnya melalui chat, senangnya melalui telepon. Kalau melalui telepon oke lah. Saat kita berbicara mungkin mimiknya akan terasa. Oh ini ketawa, oh ini marah. Tapi kalau kita menggunakan chat, terkadang itu tidak menggunakan emoticon yang membuat wah kok begini atasan saya, pimpinan saya. Padahal si pimpinannya berbicara kepada bawahannya dengan ketawa-ketawa, gitu kan. Kemudian sampai kepada yang dipimpin, ya, apa namanya, dikiranya, wah ini jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Akhirnya salah paham dan tidak tabayun terlebih dahulu, seperti yang dikatakan oleh Dr. Misno di awal. Kita harus komunikasi efektif. Lalu yang ketiga, lingkungan kerja yang positif. Kita harus bangun lingkungan kerja kita positif. Tentunya harus bernilai ibadah waktu sholat ya sholat. Jangan sampai lingkungan kerja kita toksik. Ya, ini sangat berbahaya kepada keberlangsungan apa yang kita pimpin dan keberlangsungan rekan-rekan kerja. Lalu bisa kita lihat slide berikutnya. Kinerja dalam perspektif Islam. Nah, ini teman-teman lihat. Yang pertama adalah prinsip ihsan. Prinsip ihsan itu apa sih? Islam menekankan kerja terbaik dalam segala hal, sekalipun kecil. Jadi kita harus profesional. Saat kita bekerja di perusahaan yang memang kecil atau di pondok pesantren yang mungkin gajinya belum bisa memberikan yang terbaik kan dalam masa perintisan misalkan seperti itu ya, ya maka kita harus profesional. Ingat hadis Nabi Muhammad SAW, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah yang kecil, yang sedikit, maka dia juga tidak akan mensyukuri nikmat yang banyak. Kita harus bekerja dengan ihsan. Ihsan itu profesional. Saat kita bertemu dengan tamu, kita harus profesional. Kita harus melayani mereka dengan baik. Walaupun tamunya mungkin kita lihat menggunakan baju compang-camping, tidak membawa makanan misalnya gitu ya. Ya tetap kita harus profesional. Saat kita juga ditegur, saat kita mendapatkan suatu masalah, jangan dahulukan emosi. Tapi dahulukanlah profesionalitas di dalam bekerja. Jangan dahulukan hawa nafsu. Kemudian yang berikutnya, kita harus memiliki manajemen waktu. Ingat, waktu adalah amanah bagi seorang pemimpin maupun yang dipimpin. Dan seorang pemimpin harus disiplin dan strategis. Begitu juga yang dipimpin. Harus punya waktu. Harus punya kedisiplinan. Agar kita bisa mencapai apa yang bisa kita capai serta target-target kita yang sudah kita sepakati pun tercapai. Ya, di sana kami sudah meletakkan dalil-dalilnya, ini bisa dibaca. Kemudian yang berikutnya strategi peningkatan kinerja. Nah, yang pertama adalah tawakal dan ikhtiar. Ingat, kita itu sering membaca Al-Quran, tapi kesalahan kita itu tidak mau mentadaburi isi Al-Quran. Sering berulang-ulang kali kami sampaikan kepada murid-murid kami, untuk apa? Untuk kita membaca Al-Quran. Karena semua ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah mengajari para nabinya. Bagaimana Allah
memberikan gizi tentang permasalahan agama yang sangat luar biasa kepada para rasulnya. Bagaimana cara memimpin, bagaimana saat dipimpin, semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi kita itu tidak mau mentadaburinya. Membaca Quran hanya sampai ke tenggorokannya saja. Berbagai macam permasalahan kita, sebesar apapun permasalahan, sesulit apapun permasalahan, semua solusinya ada di dalam Al-Quran. Dan kita juga sering membaca di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah, wahai Allah, kami menyembah. Ini namanya ikhtiar. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhtiar, kerja, lakukan, action. Ya, nanti juga Allah akan melihat kerja kita. Kalau kita serius, Allah pun akan berikan jalan-jalan kesuksesan untuk kita. Begitu juga saat kita bekerja. Kalau kita serius, pemimpin kita pun akan melihat keseriusan kerja kita. Lalu akan memberikan jabatan terbaru yang membuat gaji kita bertambah misalnya. Kita bisa juga memberikan kepada istri kita yang terbaik misalnya. Dan lain-lain sebagainya. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu lah kamu meminta pertolongan. Maksudnya adalah ini istikharah. Sebagian kita terkadang doa terus, ibadah terus, kerjanya enggak. Doa terus, ibadah terus, actionnya enggak. Justru yang benar adalah kita kerja, kita action. Setelah action, baru kita istikharah kepada Allah. Meminta yang terbaik kepada Allah. Semoga Allah mudahkan, dan lain sebagainya. Dan memang Allah juga mengatakan di dalam firman-Nya, wa qul i'malu fasarallahu amal. Kerjakanlah, kerja, action. Allah akan melihat kerjamu. Allah akan melihat kinerjamu. Kamu serius atau tidak menjalaninya. Kalau serius, Allah kasih kesempatan-kesempatan lain. Namun jika tidak serius, Allah pun tidak serius mengijabahnya. Allah pun tidak serius memberikan yang terbaik untuk kita. Lalu yang berikutnya, evaluasi diri. Seorang pemimpin harus mengevaluasi dirinya. Banyak mendengarkan nasihat dari para senior-senior. Begitu juga yang dipimpin. Harus legowo, harus mendengarkan, harus taat sesuai dengan SOP yang ada, sesuai dengan arahan. Jangan membangkang, jangan angkuh, jangan berjalan tidak sesuai dengan arahan. Berjalan tidak sesuai dengan amanah. Berjalan tidak dikomunikasikan dengan pimpinan. Nah, ini yang membuat perpecahan itu dimulai. Coba kita lihat ke slide berikutnya, rekan-rekan semuanya. Ini studi kasus. Kita mengambil pelajaran dari kepemimpinan Nabi dan sahabat-sahabatnya. Ini sangat luar biasa. Yang pertama adalah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad itu tugasnya ya bukan hanya seorang nabi. Nabi Muhammad itu rasul juga, yang dimana nabi dan rasul itu berbeda. Rasul itu 2 kali lipat ujiannya dibandingkan para nabi. Apakah hanya nabi saja? Enggak juga. Ia juga sebagai apa? Panglima perang. Masya Allah. Pemimpin umat Islam. Luar biasa. Follower paling banyak. Tugasnya banyak sekali. Nah, kita bisa belajar dari kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dengan tugas yang banyak, tapi Masya Allah, ya, pengikutnya juga banyak, pengagumnya juga banyak, followernya juga banyak. Ya. Contoh kepemimpinan beliau adalah strategi perang Honda. Ya, beliau bermusyawarah dengan sahabatnya untuk menggali parit. Nah, seorang pemimpin harus cekatan, seorang pemimpin harus gercep, ngelihat peluang, ngelihat potensi. Jangan lama. Ingat, kesempatan tidak datang 2 kali, gitu ya. Nah, jika ada memang kesempatan, maka kita ambil segera. Kita harus cepat. Jika memang kita tidak tahu, maka kita harus tanyakan kepada senior-senior kita. Kita harus minta nasihat. Kira-kira seperti ini benar gak? Seperti ini betul gak? Jika memang betul, bismillah. Jika memang tidak, maka jangan dikerjakan. Terkadang kita juga harus mendengarkan
musyawarah dengan senior-senior kita, dengan kebijaksanaannya, dengan manis, asin, pahit, pengalaman hidupnya yang membuat kita belajar. Apalagi pemimpin-pemimpin yang masih muda. Terkadang menurut kita benar, menurut senior-senior kita itu salah. Nanti kalau kamu melangkah ke sini, sebenarnya di sini akan dicegat. Kamu belum punya pengalaman, tapi saya sudah punya pengalaman. Nah, ini dengan ilmu kebijaksanaannya. Beda ya, orang pintar dengan orang bijaksana. Orang pintar itu, misalkan jam 8 masuk kerja. Orang pintar itu pokoknya saya bangun jam 7.40. Jam 8 harus sampai kantor. Sedangkan dari rumahnya ke kantornya itu 15 kilo. Pokoknya harus sampai. Di jalanan ada mobil ngerem, orang minggir tabrak. Ini konsepnya misalkan orang minggir tabrak gitu kan, orang minggir tabrak. Nah, tapi kalau orang bijaksana enggak apa-apa, saya terlambat 10 menit, 15 menit, yang penting saya selamat karena saya punya istri, saya punya anak. Kalau saya kecelakaan di jalan sedangkan perusahaan tidak menanggung saya, misalkan seperti itu ya. Nanti bagaimana istri saya tidak diberikan nafkah yang terbaik dan lain-lain sebagainya. Ini bedanya orang pintar dengan orang bijaksana. Biasanya kebijaksanaan itu ya didapatkan dari umur, didapatkan dari sebuah pengalaman yang sangat-sangat berharga. Ya, kalau kita menjadi seorang pemimpin yang muda, kita harus banyak-banyak dengar. Itu juga yang dilakukan kami. Lalu yang berikutnya, contoh kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yaitu Piagam Madinah. Membangun sistem kepemimpinan yang inklusif. Ya, diajak semuanya dari berbagai macam latar belakang untuk satu tujuan, yaitu kebaikan. Ini juga musyawarah. Kita harus mendengarkan dari berbagai sisi dan lain sebagainya agar kita sampai kepada substansi sebenarnya. Kita memimpin dengan tim kerja kita, substansinya apa? Tentunya gitu kan? Maka kita cari substansi. Kita bermusyawarah yang terbaik, kita susun planning yang terbaik, kita konsep dengan konsep yang terbaik agar kita mencapai substansi yang terbaik dan manfaatnya bisa kita raih bersama, kita rasakan bersama. Ini yang sangat luar biasa. Kemudian kita juga studi kasus kepemimpinan para sahabat seperti Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Yang dilakukan Umar bin Khattab itu manajemen administrasi, membentuk Baitul Mal, lembaga keuangan negara. Ini seorang pemimpin ini tadi yang kami katakan harus visioner, harus cepat, jangan lambat kerjanya, jangan pelenyak. Jika memang ada kesempatan, ambil kesempatan itu. Jika memang baik, maka ambil segera, secepatnya. Gitu kan? Apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Segera membentuk manajemen administrasi yang benar, membentuk Baitul Mal, agar keuangannya rapi, agar keuangannya bisa dirasakan oleh rakyat-rakyat yang miskin. Coba luar biasa Umar bin Khattab. Jika, ini perkataan Umar bin Khattab nih, jika ada rakyatku yang miskin, ada rakyatku yang kelaparan, maka Umar bin Khattab lah namanya. Jadi maksudnya apa? Umar bin Khattab ini seorang khalifah, seorang pemimpin, tapi tidak pernah memikirkan perutnya sendiri. Dia selalu memikirkan rakyat, rakyat, dan rakyat. Kerjanya untuk rakyat. Jangan sampai rakyat kelaparan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan kalau ada rakyatku yang miskin, itu namanya Umar bin Khattab. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya Khalid bin Walid. Ini panglima perang. Memotivasi pasukannya. Karena memang seorang panglima, seorang pemimpin ya harus pintar di dalam memotivasi pasukan. Yang namanya rekan kerja, tim kita ya terkadang ada waktunya putur, yang membuat kita harus ada pendekatan. Kita tanya, kenapa puturnya? Nggak ada uang kah? Kenapa puturnya? Ada masalah di tempat lain? Kenapa puturnya? Apakah berantem sama istri yang membuat kinerjanya turun? Nah, ini kita harus masuk ke sana. Jangan kita, kamu gini. Kita harus tanya. Motivasi pasukan saat di medan perang, memimpin pasukan perang agar mereka jangan takut, berani bahwa jika kalian meninggal dunia, kalian akan
mati syahid, dan lain-lain sebagainya. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis kepemimpinan. Ya, itu kami letakkan hanya 4 saja, sebenarnya banyak ya, dari berbagai macam versi. Kemudian kita bisa lihat di sana, itu yang pertama kepemimpinan yang berwibawa. Nah, ini modelnya itu seperti jadi modelnya kepemimpinan yang berwibawa itu pokoknya kalian rekan-rekan kerja ini ikut saya, apa kata saya kerjakan. Nah, ini sering kita dapatkan ya, kepemimpinan seperti ini di tempat kerja kita tentunya. Ini jika memang demikian cara memimpinnya, ya seorang pemimpin kan tahu bagaimana dia harus memimpin, seperti apa dia harus memimpin. Jika memang rekan kerjanya belum bisa untuk mengerjakan suatu hal dan harus melalui pengarahan dan lain sebagainya, maka pemimpin yang berwibawa ini bisa dilakukan. Pokoknya tim kerja harus mengikuti arahan saya. Kalau kata saya begini, kerjakan. Kalau kata saya jangan. Ini biasanya pemimpin yang berwibawa. Kemudian yang kedua, pemimpin yang demokratik. Nah, ini the democratic leader. Ya. Jenis kepemimpinan seperti ini membentuk pemimpin yang lebih demokratis. Mau menerima dan mendengarkan masukan-masukan dari semua anggotanya. Tapi yang seperti ini biasanya lama ya. Saat ada suatu permasalahan, coba didiskusikan. Ini gimana pandangannya dari sini, dari si A, dari si B, dari si C, bagaimana dari atasan atau enggak penasehat. Ini biasanya lama, tapi yang memang memerlukan kesabaran. Ya, jika memang pelenya-pelenya juga tidak mendapatkan hasil yang baik, seorang pemimpin harus memutuskan dengan cepat demi kebaikan bersama. Yang ketiga, pemimpin yang berperan sebagai penentu kecepatan, yang gercep. Ini the persisting leader ya. Anak kurang mahir dalam bahasa Inggris, mahirnya bahasa Arab gitu ya. Itu Ustaz Abdurrahman Misto yang mahir dalam bahasa Inggris, Masya Allah. Ya, ini model kepemimpinan yang diterapkan jika kepemimpinannya modelnya demokratik. Pemimpin harus rela untuk menunggu atau menanti suatu keputusan yang terbaik dari hasil diskusi atau musyawarah yang telah diadakan dari seluruh karyawannya ataupun bawahannya. Tapi jenis kepemimpinan yang ketiga ini akan membentuk seseorang pemimpin yang berperan sebagai penentu kecepatan. Ya, tadi sudah kita singgung, jika memang musyawarahnya lama, tidak mendapatkan hasil yang terbaik, istikharahnya lila, sedangkan kesempatan tidak lama terbukanya, maka seorang pemimpin harus gercep mengambil kesempatan itu. Tentunya dengan konsep yang jelas, jangan sampai gegabah gitu kan, jangan sampai memalukan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu leader yang mempunyai sikap afiliasi, ya, the affiliative leader. Ini tipe kepemimpinan yang modelannya lebih mendahulukan bawahan. Jadi apa yang dibutuhkan bawahan, ya soklah silakan. Memanjakan bawahan, memanjakan pekerja, memanjakan tim. Ya, ini ada positif dan negatifnya yang seperti ini. Kalau dimanjakan terus, ya terkadang kinerja mereka akan kurang amanah, misalkan kinerja mereka akan mulai turun. Ya, ada waktunya kita memanjakan mereka, ada waktunya kita serius, ada waktunya kita bercanda, dan lain sebagainya. Ini tentunya keprofesionalan di dalam bekerja harus dilakukan dan diterapkan. Kita lihat slide yang terakhir karena waktu yang memisahkan kita. Ya, kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya kepemimpinan di dalam Islam semuanya mengandung ibadah.
jika kita kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mau kita kerjanya jadi seorang tentara, mau kita kerjanya jadi seorang dokter. Nah, di sini juga yang ada yang hadir komandan kami nih, gitu kan? Ya, mau jadi seorang polisi, mau seorang dosen, mau seorang ustadz, tentunya kita harus niatkan kerja kita sebagai ibadah untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita menuju kehidupan yang abadi yaitu akhirat. Bagaimana caranya? Gabungkan ya, di dalam memimpin atau dipimpin. Keteladanan Nabi. Bagaimana Nabi saat memimpin, seperti apa jika memang kita diamanahkan memimpin. Dan Nabi juga mengajarkan kepada orang yang dipimpin harus seperti apa saat kita memang dipimpin. Dan kita bisa gabungkan keteladanan Nabi, manajemen modern, dan motivasi spiritual untuk hasil yang terbaik bagi lembaga kita, bagi instansi yang kita kerja di sana. Kita mengucapkan barakallahu fikum, yasarallahu umukum. Kami mohon maaf lewat beberapa menit, ya sekitar 17 menit. Kami minta izin, semoga Allah SWT mudahkan urusan kita semua, dan kita berdoa kepada Allah, semoga yang sedang sakit Allah SWT sembuhkan, yang sedang kesulitan Allah SWT mudahkan, dan yang sedang kelilit hutang Allah SWT berikan kelunasan. Kami kembalikan kepada MC. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.